Halo guys, nih gue lagi upload untuk ulangan tahun lalu punya. Oke, video ini gue akan bahas poin-poin penting untuk fluida statis plus prediction soal-soal yang bakal muncul besok. Oke, gue tunjukin aja di sini. Di sini kalau gue kasih tahu, di sini tekanan. Pertama ngomong rumus 1 sama 2 ya. Rumus 1 sama 2 ini hampir dipastikan akan keluar di soal tipe botol, terus tipe ini yang remet tahun lalu ya, gue udah bahas di video sebelumnya dan sudah gue tunjukin juga jawabannya. Di sini ini pasti pakai rho GH sama F juga tuh, lihat kan tekanan mutlak dialami dasar benda. Nah di sini kalau benda berarti yang di sini, jangan di bawah ini ya. Dia tanya bendanya nih, dasar benda di sini berarti. Terus sama gaya, lah pasti sama nih yang ditanya. Sama tipe ketiga dia bakal tanya di sini. Ini konsep. Jadi dia tanya berat total air masing-masing wadah gimana, terus tekanan dasar air masing-masing wadah gimana, terus gaya total di dasar masing-masing wadah gimana. Nah, kalau yang model-model begini, gue tunjukin dulu, gue akan cut dulu di sini. Gue pakai program aja biar nanti kalian bisa bandingin tipe soal 1 gimana, tipe soal 2 gimana, tipe soal 3 gimana. Oke. Sorry, sebentar gue bakal ini snapshot ini gue akan pindahin. Oke. Ini tipe soal 1 di ulangan tahun 2000, 2 tahun lalu ya berarti. Tipe soal 1 di sini. Terus tipe soal yang ini yang remet. Sorry. Oke. Yang remet. Yang terakhir soal tahun lalu. Oke. Sini. Snapshot. Jadi biar kalian kelihatan predictionnya besok bakal keluarnya kayak gimana. Untuk tahun lalu sama 2 tahun lalu soalnya jumlahnya sama ya, ada 6. Oke. Sini gue tunjukin 3 tipe. Oke. Ini yang tahun lalu, ini yang remet, ini yang 2 tahun lalu. Kalau kita lihat dari 3 tipe soal ini, yang paling pentingnya, tadi kan gue udah bilang tekanan ya, F per A atau rho GH. Kalau tahun lalu sama remetnya dia bakal tanya rho GH dulu baru F per A. Dan sama-sama di dasar. Kalau ini di dasar botol di sini, kalau yang ini di dasar benda di sini. Yang ini jauh lebih rumit karena apa? Bendanya dicelupin ke dalam cairan. Kalau ini langsung nyari, langsung ketemu. Gitu. Kalau yang ini, nah yang ini konsep nih, gue ingetin lagi. Kalau misalnya dia tanya bagaimana berat ya, kalau berat total air, itu kalian cukup lihat volumenya saja. Kalau volumenya kelihatannya sudah beda, berarti beratnya pasti beda, kelihatan di sini ya. Lihat aja nih, kalau berat, ini volumenya ini tabung, nah ini kan melebar, logiknya ini pasti volumenya lebih gede daripada ini, sedangkan yang ini volumenya lebih kecil. Lihat di sini katanya luas alas sama tinggi fluida sama, berarti ini luas alas sama, tinggi sama. Oke. Nah kalau yang ini kalau ditanya bagaimanakah berat total air pada masing-masing wadah, beda ya, karena volumenya beda. Kalau ditanya siapa yang lebih berat, yang ini, tengah ini, volumenya lebih besar soalnya. Yang paling enteng siapa? Yang ini, volumenya lebih kecil. Terus bagian yang B, terus dia bilang tekanan itu cukup lihat tinggi. Oke. Sekarang tingginya dari mana dulu? Kalau ditanya nih, bagaimana tekanan air di dasar? Oke, dasar. Berarti kita lihat dari dasar tinggi segini.
dasar ini tinggi segini, dasar ini tinggi segini. Kalau lihat kan katanya tingginya sama ya. Kalau tinggi sama berarti tekanan di dasar ini tiga-tiganya pasti akan sama. Oke, gue ulangi. Kalau tekanan, ditanya tekanan, lihat tingginya aja. Dia tanya di dasar nih, semuanya di dasar. Berarti tinggi di dasar dari start ini ke sini atas H. Tingginya anggap aja 10 cm, ini juga tinggi 10 cm, ini juga tinggi 10 cm. Berarti tekanan semuanya sama. Terus kalau gaya, kalian lihat luas daerah. Oke, bagaimana gaya total di dasar masing-masing moda? Berhubung dasarnya ini katanya luas alas, luas dasarnya sama, berarti gaya yang dialami di dasar ini semuanya akan sama karena luas alasnya sama. Oke, lain kalau dia tanya tekanan, gaya di tengah-tengah. Nah ini udah beda ya. Kalau yang gaya di sini berarti luas alasnya ngikut yang bawah. Kalau ini kita melihat ini ngelebar, berarti luas alas di sini bakal lebih gede. Berarti gaya yang dialami di sini lebih gede. Sedangkan yang ini mengerucut, mengecil ya luas alasnya di sini di tengah, lihat lingkaran di tengahnya bakal lebih kecil daripada di bawah. Berarti gaya di sini akan mengecil. Oke, untuk prediction. Kalau gue lihat katanya kemarin ada ngomong konsep masuk, feeling gue nomor 1 yang akan masuk yang ini, yang soal 2 tahun lalu. Ini yang mungkin akan keluar kalau ngomong konsep benar salah. Nanti kalau ngomong benar salah paling ditanya di sini aja nih, berat itu berhubungan sama tinggi ya, itu salah ya. Siapa tahu nanti tanya tekanan berhubungan sama luas daerah, bisa aja begitu. Oke, kalau ngomong benar salah, kalian ingat aja berat itu berhubungan sama volume, tekanan berhubungan sama tinggi, gaya berhubungan sama luas daerah. Oke, ini prediction gua nomor 1 yang ini bakal diedit, mungkin di sini juga bisa masuk sih sebenarnya 2 kemungkinan ini. Dan kalaupun ini yang masuk, feeling gue yang ini nih yang masuk, nggak mungkin yang ini karena ini terlalu simple, ngitungnya gampang banget langsung. Tapi gue yakin 60% itu sebenarnya yang soal nomor 1 nih yang keluar. 60%, 40%, nggak mungkin cuman 30% soal ini, 10% soal ini. Jadi kalau misalnya besok prediction gue salah ya mohon maaf, gue bukan cenayang, gue bukan peramal. Kalau peramal nanti nanya ke semua ke gue kok besok soalnya kayak gimana sih. Oke. Nah kalau sudah, kita masuk ke soal nomor 2. Oke, gue hapus dulu semuanya. Soal nomor 2 itu pasti ngomong pipa U. Konsepnya juga pasti sama semua. Jadi sebenarnya nomor 2 ini nggak usah gue prediction lagi sih sebenarnya. Ini pasti keluar nih pipa U. Cuman tinggal masalahnya pipa U-nya modelnya kayak gimana yang dia mau. Nomor 1, kita lihat yang dari tahun kemarin dulu. Pipa U tahun kemarin begini tipenya. Pipa U tahun kemarin begini. Terus pipa U untuk yang remet, keluarnya gimana nih yang remet ya? Sama juga ya ternyata. Oke, ini pipa U untuk yang remet. Terus yang terakhir pipa U di soal 2 tahun lalu. Oke, pipa U di soal 2 tahun lalu. Gede banget. Oke, pipa U nomor 2 kita lihat semuanya remet tahun lalu, 2 tahun lalu itu pipa U sama ada di soal nomor 2. Jadi ini gak usah diprediksi, ini pasti keluar di soal nomor 2 juga besok. Oke, kita lihat, kita bandingin tahun lalu remet sama 2 tahun lalu. Kalau yang tahun lalu kita harus gambar condition akhir sistemnya gimana tuh. Sedangkan kalau 2 tahun lalu gambarnya udah ada begini. Cuman kalau yang di sini
benda asingnya, maksud gue benda asing gimana, ini kan semuanya pertama pasti diisi air semua, ini diisi air, ini juga isi air, ini juga pasti pertama isi air. Cuman kalau 2 tahun lalu benda asingnya diisi di tempat yang sama, sedangkan untuk 2 tahun lalu itu diisinya di tempatnya yang berbeda, kiri kanan. Lihat ya, nah di sini nih, kiri minyak, kanan bensin, sini juga sama, kiri minyak, kanan bensin. Nah di sini hati-hati nih, jangan berpikir kalau kaki kiri sama-sama isi volumenya sama, ini kan 50 cc minyak, ini kaki sebelah kanan juga 50 cc bensin. Ini tingginya nggak mungkin sama ya, karena apa? Row-nya ini antara minyak sama bensin ini beda nih udah nih. Ingat konsepnya gue bilang tadi, kalau ketemu begini, yang lebih gede itu akan nekannya lebih dalam. Ingat, yang lebih gede akan neken lebih dalam, berarti minyak bakal neken ke dalam 10, terus yang bensin akan neken juga tapi nggak sekuat minyak. Nanti tingginya waktu di atas ini antara minyak sama bensin itu nggak akan sama. Logiknya kalau sampai sama ini berarti ke bawahnya juga sama dong, 10, ini juga 10 kalau tinggi ini sama. Berarti ini nanti tingginya ini yang minyak bakal lebih dalam, tingginya di sini ibaratnya, yang bensin akan ada di atas ini. Sama caranya, ini pembahasannya sudah ada di sekolah sih sebenarnya. Nanti pembatasnya yang lebih dalam, lebih bawah itu antara minyak sama air. Jadi nanti kalian ambil di sini. Nanti berarti yang bagian sini bensin sama air keambil untuk P-nya. Oke. Nah, kalau yang di sini enak banget nih. Gambar sudah ada, tinggal ngambil pembatas paling bawah. Pembatasnya terhadap yang paling bawah ini ya. Nih diambil. Terus katanya perbedaan tinggi permukaan minyak dan air adalah 2 cm. Nah ini sebenarnya enggak, ini kalian mikirnya gampang aja, ini sama sini sisi 2 cm. Berarti ini fullnya kan kalau dijumlah kan 14. Di sini sama sini cuma 2 cm, berarti 14 kurang 12. Ini airnya cuma 12 ya. 14 kurang 2, 12 berarti air di sini cuma 12 cm. Nah ini enak nih. Nah, prediction gua karena ini nggak mungkin dikasih langsung, kemungkinan besar soal yang tahun lalu akan keluar lagi. Kalian akan suruh gambar tinggi kolomnya gimana sama banyaknya berapa. Nah kalau di sini banyaknya udah nongol nih, 50 cc ini banyaknya, berarti ini volumenya ya. Berarti tingginya berapa? Ya udah, berarti volume ini luas alas, berarti tingginya cuma 10 cm nih. Lihat nih di sini. Bedain ini yang original, ini yang remet. Feeling gue ini bakal keluarnya tipe begini. Kan harus gambar condition akhir sistemnya. Terus ngitung tinggi kolom, hitung banyak bensin. Dan feeling gua mungkin aja ya, kalau di sini kan yang lebih berat diisi di kiri, siapa tahu besok yang lebih berat misalnya minyaknya diisi di kanan, berarti yang kanan nanti cutting ke kiri, bisa juga begitu. Jadi misalnya pipa U yang minyaknya isinya di kanan, yang bensinnya di kiri, berarti yang ini tekannya lebih dalam sebelah kanan, yang kiri diambil. Bisa begitu juga, dan konsepnya sama, berarti P1 sama dengan P2, yang di sini 2 bensin sama air, di sini minyak doang, sama aja, tinggal dibolak-balik aja sama dia. Itu prediction gua. Nomor 2 pasti sama besok soalnya, pipa U lagi. Oh ya, terus jangan lupa ini satuan, nah kayak gini nih. Nah ini mungkin dia bakal combine. Nah ini row airnya ini dalam kilogram per meter kubik, sedangkan tingginya dalam senti. Nah optionnya 2. Row air kalian jadiin CGS bagi 1000, atau ini jadi meter. Saran gue sih ini dia jadi bagi 1000, karena kalau jadi meter jadi 0,06, ribet banget nanti. Ini jadi meter juga 0,08. Ya udah ini aja bagi 1000 cuma, berarti ini row airnya 1 gram per sentimeter kubik. Yang di sini minyaknya jadi 0,8 per sentimeter kubik. Oke, itu untuk prediction gua yang nomor 2. Ini bukan prediction lagi, ini udah fix sih. Tinggal masalahnya soalnya tipenya kayak gimana yang bakal keluar. Oke, kita start nomor 3. Nomor 3 kita lihat tahun lalu bagaimana. Oh, hidrostatis. Hidrolik. Nah, oke, di sini kita lihat hidrolik. Sorry, ini yang ini hidrolik. Hidrolik ini tipe nomor 1. Yang tahun lalu ini hidrolik tahun lalu.
Terus yang ini ada hidrolik, tahun lalu yang remet, versi remet. Nah, hidrolik versi remet. Terakhir, hidrolik 2 tahun lalu. Oke. Ya, agak sunyi di sini karena di sini cuma gua sendirian lagi. Jadi yang buka ininya tengah malam jangan takut. Jadi tiba-tiba ada suara aneh lagi di sana. Oke, nah nih. Ingin ya, sama di nomor 3 juga semuanya ini hidrolik. Jadi besok juga akan sama lagi nih. Ini bakal nongol di nomor 3. Oke, kita bandingin. Tahun lalu original begini. Lihat aja nih di papan ini aja sih udah kelihatan. Tahun lalu remet, papannya udah beda tinggi. 2 tahun lalu, papannya juga beda tinggi. Ingat, nah ini pasti begini nih, soal tipe besok. Lihat papannya dulu, sama tinggi atau enggak. Kalau sama tinggi, langsung F per A, langsung rumusnya langsung yang gini aja, comot. Tapi kalau ada yang beda tinggi, tambahin rho GH di tempat yang lebih tinggi ya. Kayak di sini nih. Nah ini kan yang lebih tinggi kan di sini, berarti nanti ini F1 per A1 tambah rho GH nih. Oke, prediction gua karena tahun kemarin dikasihnya yang sama tinggi, besok kemungkinan besar gua yakin kayaknya 80% itu posisinya beda tinggi plus dikasih pegas. Tipenya bakal kayak 2 tahun lalu. Atau mungkin kalau feeling gua bener nomor 3 ini bakal dikopas sama dia, tapi bukan ditanya M-nya. Mungkin ditanya K-nya atau mungkin ditanya X-nya, siapa tahu. Nih, kalau di sini kan buktikan bahwa M sama dengan ini. Siapa tahu besok bakal dikeluarnya begini juga, tapi yang ditanya bukan M-nya sama dengan, tapi K-nya atau X-nya. Nah, ingat di sini perbandingannya 1:5, jangan lupa nanti waktu masukin A1 kasih 1A, ini kasih 5A ya. Jangan 1:5 doang. Nanti kalian error karena di sini ada nongol A nih. Berarti nanti waktu perbandingan jangan lupa di sini 1A, ini 5A. Feeling gua nomor 3. Dan yang ditanya bukan M, mungkin K atau X. Kalau kita lihat di sini tanyanya perubahan panjang pegas, ini X yang ditanya. Di sini besar gaya input, di sini FI, berarti M kali G nanti di sini. Oke, di sini enak nggak ada pegas. Tapi feeling gue besok pasti ada pegasnya, sudah bebannya. Dan yang ditanya, kayaknya kalau M ya kalian hoki berarti tinggal kopas. Feeling gue ini K atau D, kalau X-nya nanti bakal ditanya kayak nomor ini. Jadi dia combine antara nomor 3 sama nomor yang tahun lalu sama yang 2 tahun lalu. Di sini nih, tentukan perubahan panjang pegas. Ini X-nya ditanya. Jadi mungkin X yang bisa bakal ditanya. Tipe nomor 3 2 tahun lalu ini. Ini untuk dongkrak hidrolik. Oke. Sekarang kita masuk nomor 4. Nomor 4 sudah masuk yang Archimedes. Nah ini agak berbeda ya tahun lalu sama 2 tahun lalu. Kalau tahun lalu dia ngomong balok kayu keikat pegas. Nah di sini ini balok kayu. Nah ini yang tahun lalu. Gua kopas dulu ke sini. Terus yang tahun lalu versi remet. Nah kelihatan nih kalau versi remetnya cuma pegasnya doang ada digantung. Cara ngitungnya juga sama. Nah, tapi karena yang ini yang tahun lalu dia minta jawabannya dalam MG, D dan P. Berarti nanti masanya kalian nggak boleh ganti ini ya apa? Rho benda kali V benda. Kalau yang tadi kan ada di W-nya. Ingat tadi nomor 4 ini W-nya gue ganti M kali G, M-nya ganti rho benda kali V benda. Nah di sini jangan, karena di sini M-nya nongol, dia mau dalam M berarti. Yang diganti adalah V bendanya harus dalam M per rho di bagian Archimedes yang F per A. Kan ini bendanya tenggelam semua, bagian sebelah kiri nih. Yang rho cairan kali G kali V benda, nah V bendanya ganti M per rho. Oke, ini nomor 4.
2 tahun lalu sama yang 2 tahun lalu ya. Nah ini, nah 2 tahun lalu nomor 4-nya agak beda. Ini ngomong kapal. Kapal mau nyebrang danau adanya. Sorry, ini terlalu kecil. Kapal. Oke. Nah, kapal mau nyebrang Danau Toba yang nyebrang nih. Oke, kita lihat nomor 4. Nah, ini agak sulit sih sebenarnya kalau ngomong prediksinya bakal gimana ya. Tapi gue dengar besok itu bakal ada 7 soal. Kalau benar itu kejadian, berarti ini akan masuk satu, kapal masuk satu nih. Oke, gue dengar besok akan keluar 7 soal. Berarti kalau keluar 7 soal, feeling gue ini bakal masuk tipe ini yang benda diikat pegas sama kapal ini akan masuk. Oke, yang kapal ini gue kasih caranya aja ya, triknya yang penting kalau ketemu kapal, kalian cari dulu massa kapalnya berapa, volume kapalnya berapa. Itu cari, itu poin pentingnya 2 itu, massa kapal sama volume kapal. Gue tulis aja di sini. Ingat ya, kalau soal tentang kapal itu harus cari massa kapal berapa, volume kapal berapa. Ini cari 2 ini harus cari ini 2. Karena dari sini kalian baru bisa kerjain. Contoh di sini ya, kalau dia bilang massa 5, oke massa ada. Sekarang tinggal volume ada nggak? Oh nggak ada, tapi dikasih tahu massa jenis. Berarti volume ketahuan, rho kan M per V, berarti V sama dengan M per rho, V ketemu. Nah udah, kalian bisa kerjain sampai situ. Terus ingat kalau konsep kapal itu nanti yang tenggelam nggak semua benda. Nanti V tercelupnya paling cuma berapa persennya ya. V tercelupnya lihat yang di dalam air. Kalau kapal gitu. Contoh kalau di sini 20% badan kapal nampak di permukaan air, berarti yang tenggelam 80%. Berarti V tercelupnya 80% dari volume kapal ini. Nah kan, makanya gue bilang tadi massa cari dulu yang kapal sama volume kapalnya berapa. Ini 2. Kapal itu penting di sini. Terus kalau yang ini tadi gue udah jelasin, tinggal kalian urai gaya aja. Kalau yang ini FA ke atas, W ke bawah, FP ke bawah. Kalau yang ini, nah ini kan bendanya relatifnya besar satu, ibaratnya ini mau tenggelam ketahan pegas. Berarti FA-nya tetap ke atas, W-nya ke bawah, tapi FP-nya sekarang yang ke atas. Jadi apa bedanya yang atas sama yang bawah ini? FP-nya doang. Kalau yang ini FP-nya ke bawah, yang ini FP-nya ke atas. Habis itu kalian kerjanya sama juga. Oke, my prediction. 2 soal ini keluar. Sama yang 4 Archimedes. Nah, nanti pertanyaannya kok kalau misalnya ini ada katrol, terus dihubungi misalnya ini benda nih ada katrol tuh, terus pegasnya di sini. Caranya gimana? Sama aja, cari tegangan tali yang di dalam ini nih. Tegangan tali yang ikat di sini, cari berapa, habis itu ini ada K delta X. Sama aja, ibaratnya itu cuma pegasnya ditaruh di atas, tapi sebenarnya pegasnya kalau dilanjutin di sini, ujung-ujung di bawah juga. Kayak gini nanti kerjanya kayak gini, sama persis kalau misalnya ini dikasih tali terus dikasih katrol terus pegasnya di sini. Sebenarnya ini kan mau ngambang tapi ketahan pegas, berarti pegasnya ketarik ke bawah. Ini kan kalau dilanjutin pegasnya, coba pindahin pegasnya ke sini. Sebenarnya pegasnya di sini juga terakhir. Jadi jangan bingung ya besok kalau ada kasus tipe soal begini yang ini dikasih tali terus ada pegas, hitungnya sama kayak ini persis. Yang tipe tahun lalu. Oke, itu prediction untuk nomor 4 dan 5 sih sebenarnya. Kalau sampai Archimedes masuk itu 5 soal nih kalian dapat. Oke. Nah, sekarang untuk nomor 6. Nah, tadi nih. Nomor 6. Mau lihat ini pasti ngitung yang bahan-bahan, ngitung udara berapa, ngitung di air berapa. Nah, ini yang tahun lalu dulu gue masukin. Nah, ini cuma nguji doang. Yang tahun lalu cuma nguji ini emasnya murni atau enggak. Emas murni atau emas apa ibaratnya emas tiruan, KW super kayak KW1 enggak tahu dah. Oke, ini juga sama, lihat di sini. Yang tahun lalu yang remet malah jauh lebih mudah banget ini, tinggal masuk ini langsung dapat nih. Yang tahun lalu yang remet, lihat nih, yang remet yang tengah ini. Terus yang terakhir, nah yang terakhir yang 2 tahun lalu agak tricky, dia agak ribet memang. Tapi kalau tahu konsepnya sama aja. Nih, kita bandingin, coba lihat bandingin antara 3 soal ini. Oke,
Yang atas ini tahun lalu, ini remetnya, ini 2 tahun lalu. Kalau kita lihat caranya, nah yang ini paling simpel tuh ini. Ini paling simpel, massa 20 gram, berarti W-nya, nah ini jangan lupa gramnya jadi kilo dulu, baru dijadiin Newton ya. W itu nggak mungkin dalam gram kali 10, nggak bisa. Hati-hati di sini. Ini simpel banget, FA dapat, V dapat, Rho dapat. Rho-nya sama, cari dari sini nih, yang di udara, massanya berapa kilo. Nah ini tadi gue udah bahas. Nah, feeling gua karena tahun lalu sudah keluarnya simple, ada kemungkinan besok keluarnya yang ribet. Kayak nomor 5 ini nih, yang 2 tahun lalu yang ini. Jadi ini sama aja sih ngitungnya, pasti di udara ada berapa, terus di air ada berapa, nah itu dikurang dulu. Nah ini 7 Newton, di air 5 Newton, berarti FA-nya kan 2. Tinggal ngitung. Terus volume piala langsung ketemu di volume tercelup itu, yang 2 Newton sama Rho GV sama dengan 2 Newton, nah V-nya dapat nih A. Nah massa ini sama kayak kemarin, cari dulu di udara massanya berapa. Di sini kan di udara berat piala 7, berarti massa 0,7. Berarti sebenarnya massa logam X tambah logam Y ini 0,7. Nanti waktu di persamaan tinggal diganti aja, MX sama dengan berapa? 0,7 min MY atau MY sama dengan 0,7 min MX. Feeling gua jadi prediction untuk besok soal untuk nomor 6 yang bawah, paling bawah. Karena kalau yang di sini terlalu gampang juga, cuma analisis murni atau enggak, ini juga sangat gampang masuk, ini langsung jadi. Yang ini agak ribet. Feeling gue berarti prediction yang bawah ini, yang 2 tahun lalu ini yang dikeluarin, cari volume sama massa logam X dan logam Y. Oke. Soal terakhir, lihat soal terakhir ini sudah tinggal masuk viskositas sama masuk rumus. Masukin dulu di sini. Nah soal terakhir gue nggak bisa prediksi terlalu, ini prediction gue mungkin bisa meleset di sini karena nomor 6 ini tahun lalu remetnya sama 2 tahun lalu itu benar-benar berbeda. Lihat di sini, kita lihat. Lihat di sini. Sama terakhir. Kalian lihat kuncinya aja di sini. Apa bedanya tahun lalu sama 2 tahun lalu? Kalau tahun lalu yang remet, bendanya bentuknya bulat. Tuh, bola. 2 tahun lalu bentuknya balok. Oke, kalian lihat bedanya nih. Yang ini tinggal masuk rumus langsung jadi, ini pun sama masuk rumus langsung jadi. Yang ini yang paling panjang agak ngitungnya nih, karena ini bentuknya balok. Nah untuk prediction, ini gue nggak bisa kasih prediction yang tepat bakal gimana ya. Tapi karena yang sisa atas itu sudah sulit, ada kemungkinan yang masukin cuma ini doang nih nanti, antara 2 ini. Perbandingan besar, kalau dikasih tahu jari-jarinya kah? Kayaknya sih pasti jari-jari juga. Perbandingan besar gaya gesek maksimum. Ini mungkin juga bisa keluar tapi sangat kecil kemungkinannya, paling cuma gue prediksi 20% doang. Ini bakal masuk di ulangan besok soal nomor terakhir. Ini terlalu sulit. Ini pakai graf vertikal lagi. Oke, jadi untuk nomor terakhir ini gue 50-50 banget, gue nggak bisa prediction mana yang tepat. Oke, sekarang gue akan kasih tips dan triknya di rumus. Nah, rumus nomor 1 sama 2 itu sudah tahu ya rumusnya. Ingat kalau dikasih tahu tinggi pakai rho GH, kalau dikasih tahu gaya pakainya F per A. Lihat soalnya dulu, dikasih taunya apa dulu nih, ada F atau ada H. F gaya atau ada H tinggi. Tuh, jadi bisa diputer-puter nih. Jadi nomor 1 sama nomor 2 ini rumus ini sama-sama tekanan. Ini rho hidrostatis, ini rho P, ini P hidrostatis, ini P doang ini. Tekanan ini biasanya dipakai di hidrolik. Kedua pipa U ini pasti keluar. Ingat, patokannya ambil yang pembatas paling bawah di antara 2 pipa ini, kiri kanan. Siapa paling bawah? K. Berarti langsung P1 sama dengan P2.
Dongkrak hidrolik. Nah, dongkrak hidrolik, lihat papan ini aja nih. Sama tinggi atau enggak di atas ini. Kalau sama tinggi langsung begini, kalau enggak sama tinggi, yang lebih tinggi tambahin rho GH. Bisa yang F1-nya lebih tinggi atau F2-nya lebih tinggi. Yang penting yang lebih tinggi, kasih di rho GH ya. Nomor 5, gaya angkat ke atas ini mainin di kapal. Kapal sama pegas, benda keikat pegas. Ini pakainya di sini. Kalau di kapal, veter celupnya pasti sebagian, tapi kalau benda keikat pegas, veter celupnya semuanya. Jadi ini boleh diganti V benda nih, kalau kasusnya benda diikat pegas di dalam, atau digantung di atas pegas ke dalam itu. Kalau kapal, ini veter celupnya pasti cuma sebagian, nggak mungkin kapal kan tenggelam semua, nggak bisa. Nah ini rho-nya jangan lupa, ini bukan rho benda, ingat saya lagi, gaya angkat ke atas FA, ini rho-nya rho cairan. Ingat ya. Terus Archimedes ini yang ngukur-ngukur di air berapa, di udara berapa. Ini cuma ngomong gitu doang. Masa logam nanti kau campuran-campuran gimana. Nah nomor 789 tinggal masuk rumus pasti. Tapi kemungkinan besar nomor 9 ini keluar viskositas sama Stokes FF 6PR eta VT. Tapi jangan kaget juga kalau misalnya kapilaritas kan hafalin aja nggak apa-apa rumusnya ini, sisa 2 ini. Meskipun nanti kemungkinan jarang ya keluar. Oke, sampai sini aja videonya untuk tips dan trik plus prediction soal besok. Gua doain semoga besok kalian semuanya nilainya bagus ya. Dan besarinlah nilai ini karena ini materi sebelum UTS. Jadi nanti UTS fisikanya kalian ada 2, elastisitas sama fluida. Oke, selamat siang semuanya. Goodbye.